Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi sama Ibu Tiastia Khairuna. Nah, hari ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Dengan kompetensi dasar IPA 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Kemampuan hewan untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dinamakan adaptasi. Nah, adaptasi ini dilakukan untuk bisa bertahan hidup. Terdapat 3 macam adaptasi, yaitu 1. Adaptasi morfologi, 2. Adaptasi fisiologi, dan 3. Adaptasi tingkah laku. Kita akan bahas satu persatu. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya, burung kolibri yang mempunyai paruh yang runcing dan panjang untuk menjangkau makanannya, yaitu nektar atau madu. Kemudian, ada unta. Unta memiliki punuk yang lumayan besar untuk bisa menyimpan lemak. Dan ada bebek. Bebek memiliki kaki berselaput yang memudahkan bebek untuk berjalan di lumpur atau berenang. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya, adanya koloni bakteri dan protozoa yang menghasilkan enzim selulosa dalam saluran pencernaan ruminansia atau hewan pemamah biak. Nah, enzim selulosa ini berfungsi untuk menguraikan selulosa pada dinding sel tumbuhan sehingga membantu proses pencernaan. Nah, kemudian ada rayap. Rayap memiliki enzim selulase yang dihasilkan oleh flagellata di dalam ususnya untuk dapat mencerna makanan yang berasal dari kayu. Kemudian ada ikan air laut. Nah, ikan air laut ini memiliki kadar garam yang tinggi di dalam darahnya, sehingga harus mengeluarkan urin yang pekat untuk mengurangi kadar garam tersebut. Adapun adaptasi tingkah laku ini merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Nah, contohnya cicak yang memutuskan ekornya saat ditangkap atau dikejar musuh. Bunglon merubah warna kulitnya sesuai tempat yang ditempatinya. Dan ada cumi-cumi yang dapat mengeluarkan tinta hitam untuk mengelabui musuhnya. Nah, selanjutnya ada beberapa adaptasi hewan. Yang pertama, ada mimikri, kamuflase, autotomi, hibernasi, dan estivasi. Mari kita bahas satu persatu. Mimikri. Mimikri adalah kemampuan bunglon untuk merubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Misalnya, pada saat bunglon berada di pohon yang berwarna coklat, maka bunglon akan berwarna coklat. Saat berada di daun yang berwarna hijau, maka bunglon akan merubah warna kulitnya berwarna hijau. Dengan tujuan perubahan ini untuk dapat melindungi dirinya dari serangan para musuhnya. Kamuflase. Kamuflase adalah kemampuan di dalam menyamarkan diri makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggal makhluk hidup itu berada. Nah, contoh dari kamuflase ada serangga daun, ada belalang, ada laba-laba, ada ular.
Nah, ada banyak spesies sebenarnya hewan dengan kemampuan kamuflase ini. Tujuan dari kamuflase adalah untuk dapat bersembunyi dari pemangsa dengan cara menyamarkan dirinya, sehingga pemangsa ini akan terkecoh atau tertipu. Autotomi. Autotomi adalah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuhnya. Nah, contoh dari autotomi yaitu pada cicak yang biasa ada di dinding rumah, di pohon, dan lain-lain. Cicak jika merasa terancam, ia akan memutuskan ekornya sendiri untuk dapat mengelabui musuhnya. Selanjutnya ada hibernasi. Nah, hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang dingin dengan cara tidur menonaktifkan dirinya atau dorman. Hibernasi dapat berlangsung lama loh, secara berbulan-bulan. Nah, contoh-contoh hewan yang berhibernasi ada ular, kemudian ada kura-kura, kemudian dan beruang. Nah, hibernasi biasanya membutuhkan energi yang sedikit karena selama masa itu binatang yang berhibernasi ini akan memiliki suhu tubuh yang rendah, kemudian detak jantung yang lambat dan pernapasan yang lambat. Nah, binatang tersebut akan kembali aktif atau terbangun setelah masa sulitnya terlewati. Dan yang terakhir ada estivasi. Estivasi adalah menonaktifkan diri atau dorman pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Nah, contohnya ada tupai dan ada siput. Nah, bedanya estivasi dengan hibernasi ini adalah di mana pada estivasi dilakukan pada musim panas dengan suhu udara yang sangat panas dan kering. Nah, sedangkan hibernasi ini dilakukan pada saat musim dingin. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita pada hari ini tentang adaptasi hewan. Ada mimikri, kamuflase, autotomi, hibernasi, dan estivasi. Sekarang, tugas kalian adalah mencari bentuk-bentuk adaptasi dari hewan-hewan yang lain. Tuliskanlah dalam bentuk laporan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.